Puji syukur saya ucapkan kehadiran ide saya yang dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat beliau kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum kegiatan ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa hari ini saya akan pimpin sendiri. Langsung saja menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih yang saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru karena telah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi hari ini. Jadi diseminasi hari ini bertujuan untuk melengkapi tugas aksi nyata saya dalam guru penggerak, pendidikan guru penggerak angkatan 7, yaitu modul 1.4 budaya positif. Jadi di sini saya mengambil judul yaitu kolaborasi dalam menumbuhkan budaya positif di SMP Negeri Hindu 3 Belah Batu. Bapak Ibu guru, jadi sebelum kegiatan kita mulai, saya akan mengajak Bapak Ibu guru melakukan ice breaking terlebih dahulu agar nanti kita bisa lebih semangat dalam mengikuti kegiatan diseminasi. Jadi untuk ice breakingnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menepuk tangan. Jadi tepuk tangan di sini ada tepuk tangan pagi, tepuk tangan siang, tepuk tangan sore, dan tepuk tangan malam. Nah untuk tepuk tangan pagi itu sendiri nanti Bapak Ibu bisa menepuk tangan 1 kali. Sedangkan tepuk tangan siang itu bisa 2 kali tepuk tangannya. Selanjutnya tepuk tangan sore itu tepuk tangannya 3 kali. Dan tepuk tangan malam itu Bapak Ibu lakukan tanpa mempertemukan kedua tangan Bapak Ibu, begitu. Jadi setengah saja. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Ya langsung saja. Pagi, siang, sore, malam, siang. Pagi. Jadi masih ingat nggak Bapak Ibu dulu? Masih. Ya kalau tepuk tangan paginya itu 1 kali. Tepuk tangan siangnya itu 2 kali. Tepuk tangan sorenya 3 kali. Dan tepuk tangan malamnya itu ya setengah aja tanpa mempertemukan telapak tangan Bapak Ibu. Gitu. Siap ya? Bisa kita lanjut ya? Siap. Pagi, siang, sore, malam, sore. Berapa kali itu tepuk tangannya? 3. Iya, benar sekali. Selanjutnya, pagi, siang, sore, malam, pagi. Iya, bagus sekali. 1 kali lagi ya Bapak Ibu guru ya. Pagi, siang, sore, malam, malam. Bagus sekali. Terima kasih. Ya baik Bapak Ibu guru, di sini saya akan menampilkan sebuah gambar ya. Jadi bukan sebuah lagi, ada 4 gambar di sini saya tampilkan. Nah, silakan Bapak Ibu guru simpulkan atau maknai dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan gambar 1, 2, 3, dan 4? Saya. Ya silakan Bapak Mega. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini terkait slide yang ada di depan. Itu terdapat 4 buah gambar. Jika disimpulkan dari keempat gambar itu, menurut saya bahwa keempat gambar itu merupakan kegiatan yang terjadi di sekolah.
Nah, kegiatan itu kalau saya kategorikan itu bisa dikatakan kegiatan yang kurang positif atau bisa dikatakan negatif lah. Dari gambar 1 itu terlihat bahwasanya seorang guru itu sedang memberikan hukuman kepada siswa. Kemudian yang kedua itu terlihat bagaimana seorang anak tidak melakukan atau tidak menunjukkan sikap yang disiplin di dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga itu ada sebuah mungkin kapal-kapalan yang dilempar oleh murid kepada guru. Kalau yang nomor 3 itu menurut saya itu ada dua kemungkinan, antara murid yang tidak disiplin atau guru yang tidak mampu memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswanya, sehingga siswa itu merasa bosan. Ada yang bermain, ada yang tidur, ada yang lain-lain dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang keempat, gambar yang keempat menurut saya itu seorang murid yang mungkin melanggar aturan sekolah sehingga rambutnya itu dicukur. Akan tetapi murid tersebut malah merasa senang. Di sana kelihatan bahwa murid itu belum mampu menyadari bahwa tindakan yang dia tunjukkan atau yang dia lakukan itu salah gitu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Mega. Jadi mungkin bisa diberikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Mega. Ya, jadi benar sekali ya yang disampaikan oleh Bapak Mega tadi. Jadi dari keempat gambar ini adalah kasus yang sering sekali kita temukan di sekolah begitu. Nah, jadi dari gambar yang pertama di sini terlihat seorang guru sedang menghukum siswanya. Ya, pasti ada alasan kenapa guru tersebut melakukan hal seperti itu. Begitu. Nah, selanjutnya untuk yang gambar yang nomor 2, jika kita lihat itu dari ekspresi wajah siswa dan gesturnya tampaknya siswa tersebut kurang menghargai gurunya pada saat kegiatan pembelajaran dimulai atau pembelajaran sedang berlangsung begitu. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3, saya juga sependapat dengan Pak Mega di sini ada dua kemungkinan. Apakah di sini siswanya yang memang tidak bisa diatur atau gurunya juga memang tidak menerapkan pembelajaran yang inovatif dan tidak bisa mengatur kelasnya. Begitu sehingga sampai terjadi hal-hal seperti yang ada pada gambar. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 4 itu tampaknya siswa terlihat sangat bangga sekali pada saat dia kena hukuman atau bisa dikatakan itu adalah sebuah sidak ya yang dilakukan oleh guru karena rambut siswa tersebut panjang. Nah, kenapa saya sebut bangga? Karena kita lihat dari segi ekspresi wajahnya, selanjutnya juga gestur tubuhnya, tampaknya dia senang sekali mendapatkan hukuman tersebut. Nah, kasus-kasus ini seringkali kita temukan di sekolah kita, seringkali kita temukan juga pada anak didik kita. Ya, nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita untuk menanggulangi permasalahan tersebut agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi pada anak didik kita. Ya, jadi jawabannya tentu saja kita harus menerapkan apa? Budaya positif. Ya, bagus sekali. Jadi kita harus menerapkan budaya positif. Nah, selanjutnya saya bacakan sedikit latar belakang dari permasalahan kali ini, yaitu kita menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan individu yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan individu yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, dan bertanggung jawab. Maka dari itu diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujudnya suatu budaya positif. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, kita tahu persis ya, akhir-akhir ini
banyak sekali siswa kita mengalami kesenjangan karakter. Jadi salah satu contohnya siswa kita seringkali acuh tak acuh terhadap kita. Jadi dia tidak memperdulikan keberadaan gurunya, dia tidak memiliki rasa hormat lagi kepada gurunya, begitu. Nah, hal-hal inilah yang harus kita perbaiki, begitu. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif di sini adalah suatu suasana positif di lingkungan sekitar yang menghasilkan hal-hal yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan rasa senang dan nyaman dalam melakukan aktivitas. Jadi perlu saya tekankan Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif di sini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi ada proses yang harus kita lakukan. Ya, proses ini tentu saja tidak secepat atau tidak semudah seperti yang saya katakan tadi, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi harus dilakukan secara terus-menerus dan secara berkesinambungan. Ya, baik, selanjutnya yaitu penerapan budaya positif. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas ya dalam penerapan budaya positif. Jadi yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, selanjutnya teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, berbicara tentang disiplin, kita sering sekali ya menyampaikan kepada anak didik kita, anak-anak kalian harus disiplin. Kunci kesuksesan kalian harus bisa disiplin. Benar seperti itu Bapak Ibu? Ya, jadi disiplin di sini dapat diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi tujuan utama dari siswa kita menerapkan kedisiplinan itu apa? Tujuan mulianya? Kira-kira apa Bapak Ibu Guru? Tujuan mulianya? Membentuk karakter. Iya, benar sekali, untuk membentuk karakter siswa itu sendiri, begitu. Nah, selanjutnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya, ya. Nah, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka akan mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal di sini berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau merupakan fondasi yang fondasi kita dalam berperilaku. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, sikap-sikap kebajikan di sini diantaranya, nah maksudnya di sini nilai-nilai kebajikan di sini bisa berdasarkan dari profil pelajar Pancasila, bisa berdasarkan dari sikap murid, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup, dan proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, langsung saja Bapak Ibu, di sini saya sudah tampilkan nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan profil belajar Pancasila, sikap murid, 9 pilar karakter. Selanjutnya ada juga petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup,
serta The Seven Essential Virtues. Langsung saja, nilai kebajikan universal berdasarkan profil pelajar Pancasila. Saya rasa Bapak Ibu guru sudah familiar sekali ya mengenai nilai-nilai yang tertanam pada profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang kita harapkan bisa tertanam pada diri siswa kita, begitu. Jadi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kira-kira contoh dari nilai yang pertama ini kira-kira apa Ibu, Bapak Ibu? Ya silakan Bu Lodi. Baik, terima kasih Bu Laksmi. Jadi menurut saya contoh dari pelajaran Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satunya yang sudah sering kita jalankan juga dan juga siswa, yang pertama itu sembahyang atau berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Terus ada juga toleransi dan juga merayakan hari-hari besar keagamaan. Ya baik, terima kasih Bu Dewi Yani. Jadi benar sekali ya, untuk nilai yang pertama ini sudah sering kali kita terapkan ya. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, seringkali kita melakukan doa bersama siswa-siswi kita di kelas. Selanjutnya ada sikap toleransi juga di dalamnya. Ada juga kalau tidak salah kita selalu mematuhi ajaran agama dan selalu menjauhi larangannya. Nah, di samping itu kita juga bisa dengan menjaga hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia itu sendiri, selanjutnya manusia dengan lingkungan. Nah, ajaran ini dikenal sebagai apa, Bapak Ibu guru? Iya, benar sekali. Karena di mana memiliki arti menjaga keseimbangan antar manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Nah, selanjutnya yang kedua, contoh dari mandiri. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Sandi. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu. Untuk nilai kebajikan universal berdasarkan profil pelajar Pancasila di bagian mandiri, itu seperti yang kita ketahui, untuk mandiri di sini artinya dia dapat berdiri sendiri atau dapat memiliki kesadaran sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi. Seperti misalkan contoh kecil di kelas, anak-anak dapat menyelesaikan PR mereka dengan sendiri tanpa menyontek pada teman yang lainnya. Dan contoh lainnya, jika di saat diberikan ulangan harian, dia bisa dengan sadar menjawab ulangan harian yang diberikan oleh gurunya dengan memang bekerja sendiri dan kemampuannya sendiri tanpa dia tadi mencontek ke temannya. Itu yang lainnya mungkin pada kesadarannya dia dalam tugas piket. Ya, karena tugas piket walaupun ini berkelompok, jika dia tidak memiliki kesadaran pada dirinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dia tidak akan melaksanakan tugasnya dengan benar. Nah, seperti itu contoh-contoh yang bisa saya paparkan. Mungkin masih banyak contoh yang lainnya yang lebih umum. Hanya saja saya ambil contoh kecil aja yang sering kita jumpai di sekolah. Nah, itu aja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Iya baik, terima kasih Bu Sandi. Jadi jawabannya sangat luar biasa sekali ya. Jadi benar sekali, mandiri di sini tentu saja contoh kecilnya pada saat siswa membuat tugas ataupun ulangan harian, sebisa mungkin mereka mengerjakan tugas-tugas tersebut sesuai dengan kemampuan mereka sendiri dan mereka mengerjakannya
mandiri tanpa bantuan dari orang lain atau mencontek pekerjaan temannya ya. Selanjutnya, bernalar kritis. Ya, silakan Pak Kadek Sanjaya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk dari nilai kebajikan universal untuk Pancasila yang bernalar kritis ya. Jadi seperti pengertiannya, bernalar kritis itu yaitu berperilaku yang mengedepankan kebenaran ya. Jadi mungkin salah satu contohnya itu di proses pembelajaran, mungkin siswa itu aktif di dalam kelas untuk bertanya dan untuk menjawab soal-soal yang diberikan ya. Jadi secara umum muridnya itu atau siswanya itu berperilaku berpikir secara logika di kebenaran. Mungkin itu aja, terima kasih. Iya, bagus sekali. Jadi mungkin bisa saya simpulkan maksudnya di sini dari Pak Kadek Sanjaya dari bernalar kritis, bagaimana siswa kita dalam memecahkan permasalahan yang mereka temukan pada saat kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya Pak Kadek ya. Ya, selanjutnya berkebinekaan global. Ya, silakan Bapak Dewa Mahendra. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk nilai kebajikan universal pada profil pelajaran Pancasila untuk bagian atau dimensi berkebinekaan global, mungkin menurut saya secara umum ini terkait atau berhubungan dengan bagaimana siswa-siswa kita memiliki sikap yang tidak menutup diri dengan budaya luar seperti itu, dan juga tetap menghargai dan melestarikan budaya sendiri atau budaya lokal. Nah, jadi kita mengajarkan kepada siswa bahwa dunia itu tidak hanya tentang kita, tetapi ada juga dunia luar, ada juga dunia global yang akan terus kita ajak untuk berintegrasi dalam kehidupan ke depannya. Nah, jadi mungkin sikap-sikap keterbukaan itu yang kita ajarkan kepada siswa. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, baik, terima kasih Bapak Dewa Mahendra. Jadi di sini kita harapkan siswa kita senantiasa dia membuka diri ya terkait kebudayaan luar tanpa harus menghilangkan jati diri atau kebudayaan kita sendiri, seperti itu ya Bapak Dewa ya. Selanjutnya gotong royong. Contoh gotong royongnya kira-kira bagaimana Bapak Ibu kalau di lingkungan sekolah? Ya Pak Mega. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kembali. Di sini mengenai nilai kebajikan universal yang di bagian profil pelajar Pancasila yang poin bergotong royong. Di sini bergotong royong di sini mungkin para siswa itu bukan saja para siswa ya, mungkin keluarga sekolah itu saling bahu membahu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau menjalankan program-program yang ada di sekolah. Nah, misalnya contoh kecil ketika melakukan kegiatan pembersihan di sekolah, namanya ketika hari Jumat itu di sekolah kita ada program Jumat bersih. Nah, di sana warga sekolah tidak hanya murid, mungkin kolaborasi antara murid dan guru itu melaksanakan pembersihan yang ada di lingkungan sekolah. Kalau contoh yang lain, mungkin dalam hal ini gotong royong yang ada dalam kelas itu sering kita lihat atau sering kita perhatikan gotong royong yang mungkin negatif ya dari murid ketika mengerjakan soal-soal ataupun PR ataupun menjawab ulangan PAS, PDS dan lain sebagainya. Mereka itu saling bergotong royong dalam menyelesaikan jawaban yang ada atau jawaban yang diberikan itu. Mereka menggunakan berbagai siasat untuk melakukan gotong royong, baik itu menyontek ataupun menyelesaikan
tugas-tugas yang diberikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bapak Mega. Jadi maksudnya di sini gotong royong yang diharapkan adalah gotong royong yang positif ya Bapak Mega ya. Ya, langsung saja yang terakhir. Nah, untuk kreatif ini saya akan menambahkan sendiri. Jadi siswa di sini diharapkan memiliki ide-ide ataupun gagasan-gagasan ya yang bisa mereka keluarkan. Jadi ide-ide ataupun gagasan-gagasan ini nanti di akhir akan terbentuk sebuah karya begitu ya, dan diharapkan juga siswa memiliki keluasan berpikir dalam mencari solusi atau dalam pemecahan masalah yang mereka temukan di lingkungan sekolah begitu. Selanjutnya, nilai kebajikan universal berdasarkan sikap murid. Nah, di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, saya di sini tertarik dengan toleransi ya. Seperti yang kita ketahui, di sini kita merupakan sekolah Hindu, ya. Namun walaupun kita sekolah berlandaskan Hindu, tidak sedikit juga kita memiliki siswa dan siswi yang memiliki kepercayaan lain yang bersekolah di tempat kita. Nah, yang saya perhatikan selama ini siswa-siswa kita sudah memiliki rasa toleransi ya. Mereka mampu menerima dan mampu berkolaborasi bersama teman-temannya yang memiliki perbedaan agama ataupun budaya begitu. Selanjutnya, nilai kebajikan berdasarkan penduduk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, ini sama Bapak Ibu ya dengan nilai kebajikan universal berdasarkan profil pelajaran Pancasila. Kira-kira perlu saya bacakan lagi tidak? Tidak ya? Ya, langsung saja. Nah, selanjutnya yang ada juga nilai kebajikan berdasarkan the seven essential virtues. Nah, ini juga sama dengan yang nilai kebajikan yang sebelumnya, yaitu sikap murid ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada peduli, ada keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Nah, Bapak Ibu bisa baca sendiri ya di slide-nya. Ini cukup banyak juga ya. Nah, selanjutnya kita sudah sampai pada yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi serta restitusi. Nah, menurut Diane Gossen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seseorang atau orang lain. Dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini bisa kita sebut motivasi yang paling rendah ya Bapak Ibu ya, karena motivasi ini sifatnya eksternal, yaitu datangnya dari luar diri siswa kita, begitu. Jadi mereka di sini melakukan sesuatu itu karena mereka takut akan adanya hukuman atau ketidaknyamanan, begitu. Jadi contoh yang bisa saya berikan dalam hal ini, misalnya siswa kita datang ke sekolah tepat waktu untuk melaksanakan piket, misalnya mereka tepat waktu datang ke sekolah ini, mereka bukan yang ingin mendapatkan manfaatnya, tetapi mereka lebih kepada takut pada hukuman yang diberikan oleh guru apabila mereka datang terlambat gitu. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pada motivasi ini tingkatannya lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya ya. Nah, namun motivasi ini juga bersifat eksternal, bukan dari
diri siswa, begitu. Jadi dalam motivasi ini, siswa lebih mau melakukan sesuatu karena mereka menginginkan suatu pengakuan, mereka menginginkan suatu imbalan, mereka mengharapkan sebuah hadiah dari gurunya. Misal, siswa A dia aktif di kelas karena dia hanya ingin mendapatkan nilai yang besar, karena dia ingin diakui pintar oleh teman-teman dan gurunya. Begitu. Nah, itu motivasi ekstrinsik namanya. Motivasi itu dia motivasi ekstrinsik ini maksudnya di sini motivasi yang berasal dari luar. Jadi dia aktif di kelas bukan untuk mencari manfaat apa sih yang akan mereka peroleh kalau mereka aktif di kelas, begitu. Jadi bukan itu yang mereka cari, tetapi lebih ke pengakuan, lebih ke hadiah ataupun imbalan, begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang tertinggi. Kenapa kita sebut motivasi yang tertinggi? Karena motivasi ini sifatnya internal, ya. Jadi memang datang dari keinginan siswa itu sendiri, begitu. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan jadi orang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu guru bisa membedakan tidak antara motivasi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Saya, yes. Selanjutnya, setelah motivasi, nah di sini ada hukuman. Jadi hukuman di sini bersifat tidak terencana atau dilaksanakan secara tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya bisa menerima hukuman yang diberikan oleh guru. Nah, pada hukuman ini tidak ada kesepakatan ya Bapak Ibu guru ya antara siswa dan murid. Nah, selanjutnya hukuman yang diberikan juga bisa berupa fisik maupun psikis, begitu. Jadi dengan menerapkan atau dengan menggunakan hukuman ini akan memberikan efek yang bisa kita sebut nanti siswa akan merasakan sesuatu hal yang mungkin bisa kita sebut tersakiti nanti siswa kita. Ya, baik Bapak Ibu guru, saya lanjutkan. Setelah hukuman di sini ada konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan juga pihak dari murid. Dalam hal ini siswa sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Jadi sedikit berbeda ya Bapak Ibu guru antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau tadi hukuman itu sifatnya satu arah ya dan hanya diketahui oleh guru, sedangkan untuk konsekuensi ini sudah ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah, contohnya di sini misalnya dalam pelajaran PJOK. Misalnya seorang anak dia terlambat datang ke kelas pelajaran PJOK tersebut. Nah, siswa tersebut sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan gurunya apabila ada siswa yang terlambat datang ke kelas PJOK tersebut, siswa tersebut bisa mendapatkan konsekuensi, misalnya dia akan lari keliling lapangan 2 kali ataupun push up yang lebih 5-10 kali gitu. Jadi artinya kalau hukuman sebelumnya tidak ada kesepakatan antara siswa dengan guru, sedangkan konsekuensi sudah ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Nah, jadi Bapak Ibu guru kira-kira bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi tidak?
Saya. Nah, selanjutnya, di sini saya memiliki sebuah permasalahan, yaitu tindakan guru. Nah, nanti setelah Bapak Ibu membaca tindakan guru ini, Bapak Ibu guru bisa menganalisis apakah tindakan guru tersebut masuknya ke hukuman atau konsekuensi. Ya, langsung saja. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini maksudnya hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Bagus sekali. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Iya. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, benar sekali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dan berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Jadi sudah bisa membedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya setelah tadi ada konsekuensi, yaitu selanjutnya ada restitusi. Restitusi di sini adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, selanjutnya, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi bisa menguatkan serta fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, pada restitusi di sini Bapak Ibu ya, jadi kita tidak menjustifikasi anak tersebut. Jadi kita lebih mencari tahu kenapa dia sampai berbuat kesalahan. Karena pasti dia memiliki alasan kenapa dia sampai berbuat salah. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki sebuah kasus ya. Jadi bisa kita baca bersama-sama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, permasalahan yang pertama, kira-kira Bapak Ibu guru setuju tidak dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno? Tidak. Setuju atau tidak? Tidak. Mengapa? Mengapa? Iya, Pak Mega. Menurut saya kurang setuju dengan tindakan yang diambil Pak Seno, karena pada kasus tersebut itu semestinya Pak Seno tidak membiarkan teman-teman si Iva itu menertawakannya, sehingga si Iva itu merasa malu dan semakin tergagap ya, dan luar biasa. Menurut saya tindakan yang
semestinya diambil Pak Seno ketika Pak Seno ketika itu Pak Seno bisa menjelaskan kepada murid-murid yang lainnya bahwa setiap orang itu pasti memiliki kesalahan dan memberikan motivasi kepada si Iva agar bisa menjawab dengan baik seperti itu. Terus saya seperti itu, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Mega. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, nah menurut Bapak Ibu, kira-kira tindakan Pak Seno terhadap Iva itu maksudnya ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman ya. Ya baik, terima kasih. Nah kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Perbedaannya di antara kedua tersebut yaitu keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dibandingkan peraturan kelas. Sedangkan peraturan kelas dibuat secara lebih mendetail dan konkret. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah keyakinan kelas, di sini guru meminta murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di dalam kelas. Selanjutnya, semua usulan dari murid itu ditulis di papan tulis. Dan yang terakhir, kalimat-kalimat yang sudah disepakati tadi itu dijadikan keyakinan kelas dan diubah menjadi kalimat yang positif. Jadi untuk keyakinan kelas di sini itu dibuat oleh siswa dan guru. Jadi bukan hanya guru ya, tapi juga siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah di sini Bapak Ibu saya sudah sempat membuat keyakinan kelas bersama siswa dan siswi saya. Ini adalah anak-anak kelas 8. Jadi sangat luar biasa sekali ya dampak dari keyakinan kelas yang kita buat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dengan membuat keyakinan kelas ini kegiatan pembelajaran lebih berjalan sesuai dengan yang siswa inginkan begitu. Jadi siswa akan lebih senang dalam belajar, lebih nyaman, dan suasana kelas pun bisa lebih kondusif begitu. Nah selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi Bapak Ibu guru, jadi sebagai manusia kita memiliki kebutuhan ya yang harus kita dapatkan. Jadi kebutuhan yang pertama di sini yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih. Selanjutnya kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Nah untuk yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah ini meliputi kesehatan, rumah, makanan, begitu. Jadi ini adalah kebutuhan dasar kita. Jadi kita sebagai manusia kita butuh tempat tinggal, kita butuh rasa sehat, kita juga butuh makanan untuk bertahan hidup. Ya. Nah selanjutnya yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita melihat dan menemukan kasus ya siswa-siswi kita yang melakukan hal-hal menyimpang yang seharusnya tidak mereka lakukan. Nah, kemungkinan siswa tersebut ya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya itu tidak tercukupi, begitu. Selanjutnya kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Nah selanjutnya kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan ini yaitu keinginan tinggi akan pilihan
banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan sering mencoba hal yang baru dan menarik. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, selanjutnya kita sampai pada 5 posisi kontrol. Nah, menurut Dr. William Glaser, Gossem menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini saya sudah sajikan tabel ya mengenai posisi kontrol. Jadi ada identitas gagal, ada identitas berhasil, sukses atau sukses ya, dan ada identitas berhasil atau sukses lebih ke kontrol diri. Jadi kita mulai dari yang pertama, 5 posisi kontrol yang pertama di sini ada penghukum. Ya, jadi seorang guru bisa memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita mulai dari yang penghukum. Nah, pada hal ini guru berbuat, dia akan menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kira-kira Bapak Ibu guru pernah melakukan hal seperti itu? Selanjutnya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Selanjutnya, hasilnya, jadi hasil yang diperoleh dari yang Bapak Ibu lakukan tadi, yaitu siswa akan memberontak dan menyalahkan orang lain, serta menjadikan dia sebagai pribadi yang suka berbohong. Selanjutnya, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid di sini akan meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga dia marah-marah lagi. Dan dampak pada murid yaitu siswa akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya. Selanjutnya, posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, yang guru lakukan di sini yaitu berceramah dan mengatakan, seharusnya kalian tidak seperti ini. Ibu kecewa sama kalian. Nah, selanjutnya guru akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Selanjutnya, hasil yang akan diperoleh yaitu siswa akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Selanjutnya, murid akan berkata, maafkan saya. Karena apa? Karena dia dibuat merasa bersalah. Dan selanjutnya, dampak pada murid yaitu siswa akan merasa rendah diri. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai teman. Ada di sini mungkin Bapak Ibu guru yang memposisikan diri pada posisi kontrol ini sebagai teman siswa, mungkin ada ya. Jadi di sini guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Selanjutnya, hasilnya siswa akan menjadi ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata, ya. Selanjutnya, dampak pada murid yaitu lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada orang lain atau gurunya. Ya, jadi 5 posisi kontrol di sini bisa
untuk teman ini dia maksudnya ke identitas berhasil, tapi siswa kita di sini akan jadi apa kira-kira? Manja, ya kan? Ya, selanjutnya pemantau. Nah, dalam hal ini guru akan menghitung dan mengukur. Guru akan berkata apa peraturannya. Selanjutnya hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, siswa kita akan keluar lagi. Ya, selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, selanjutnya murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Selanjutnya dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, pada posisi pemantau ini, ya maksudnya ke identitas berhasil juga, tapi ini motivasinya masih motivasi eksternal ya. Selanjutnya posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Jadi guru di sini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya guru akan berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, selanjutnya hasilnya siswa akan menjadi pribadi yang kuat. Dan selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya untuk memperbaiki keadaan. Dan dampak pada murid, siswa akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, begitu. Jadi ada perbedaan tidak dari posisi kontrol 1, 2, 3, 4, dan 5? Ada ya? Bisa membedakan ya? Iya, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi di sini ada beberapa tahapan ya yang bisa guru lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Jadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas, yaitu membantu untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nah, selanjutnya, jadi guru di sini menstabilkan identitas dengan cara guru akan mengatakan kepada siswa berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, selanjutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan, yaitu menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi pertanyaan yang bisa kita tanyakan yaitu apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Ya, jadi kira-kira Bapak Ibu itu dari saya ya materi mengenai budaya positif. Jadi selanjutnya di sini saya akan memberikan Bapak Ibu sebuah kasus. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu baca dulu. Ya, jadi baca dulu kasus yang saya berikan. Selanjutnya bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tampilkan di slideshow. Kira-kira bisa terbaca tidak Bapak Ibu? Bisa ya. Ya, silahkan dibaca dulu beberapa menit.
Bu Guru ya. Nah, di sini ada Pak Joko, Mario, dan Adi. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi. Iya Pak, tadi saya pada saat jam istirahat pagi kami melempar makanan di kantin, tapi tidak sengaja, malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Selanjutnya Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Mario dan Adi, iya Pak. Selanjutnya Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi kami tidak sengaja. Selanjutnya, apakah kalian tahu kalau kalian berada di dalam masalah sekarang? Iya Bapak. Nah, selanjutnya dari Pak Joko, baiklah, Bapak di sini bukannya untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian permasalahan kalian bersama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru ya bermain lempar-lemparan makanan begitu. Mario dan Adi, iya Pak. Dan selanjutnya Pak Joko, iya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mario dan Adi, iya Pak. Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang akan kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Bapak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain? Bagaimana menurut kalian? Mario dan Adi, iya Bapak. Nah selanjutnya dari Pak Joko, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku yang lebih baik lagi. Kira-kira gimana Bapak Ibu, sudah dipahami ya teksnya ya? Ya, jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Yang mana? Pak Darsa mungkin? Terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya posisi guru seperti yang pada kasus tadi adalah sebagai manajer atau yang seperti ditayangkan di slide, identitas menghargai diri sendiri itu sebagai manajer. Kenapa? Karena posisi guru di sana menurut saya itu cenderung sebagai mencarikan solusi tanpa memberikan hukuman. Itu jatuhnya adalah untuk memperbaiki sikap dan perilaku mereka untuk hari-hari berikutnya. Itu saja, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Kade Arsa. Jadi benar sekali ya,
Jadi Pak Joko di sini menempatkan dirinya pada posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Karena tadi dari teks yang sudah kita baca bersama-sama, Pak Joko sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya kepada siswanya, dan ia tidak menjustifikasi siswa tersebut, malah lebih mengajak siswa tersebut mencari solusi atas permasalahan yang mereka temukan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kira-kira kebutuhan apa? Tadi sudah ada ya pada teks ya? Sudah ya? Kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan. Iya, benar sekali, kebutuhan kesenangan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan? Ada? Ya, silakan Pak Mega. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan yang nomor 3, mengenai apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dari teks yang ditayangkan tadi, menurut saya yang pertama, yang dapat dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, yaitu untuk membantu siswa itu untuk merasa tenang dalam menghadapi masalahnya. Yang dikatakan guru yang dalam kasus tersebut adalah Pak Joko, yaitu baiklah Bapak tidak mencari siapa yang salah. Nah, dalam hal ini guru tidak langsung mengejudge atau mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh murid itu salah gitu. Akan tetapi guru mengajak murid untuk menggali solusi yang ada dalam dirinya. Kemudian yang kedua, dalam tahap validasi tindakan yang salah, di sana Pak Joko mengatakan kalian melakukan ini pasti ada alasannya. Kemudian Pak Joko mengatakan ya Bapak lihat kalian merasa senang melakukannya. Di sana Pak Joko di sana memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh Mario dan Adi itu memang salah, dengan menanyakan alasan mereka melakukan hal itu. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam teks tersebut Pak Joko mengatakan, nah sekarang kita selalu menggunakan keyakinan kelas yang telah kita buat seperti itu, sehingga tindakan Pak Joko itu mengajak Mario dan Adi untuk kembali ke kantin dan mencari Ibu Dina, mungkin untuk melakukan permohonan maaf seperti itu. Ya baik, terima kasih Bapak Mega, luar biasa sekali yang sudah dijawab dengan lengkap oleh Bapak Mega. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Jadi kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan kita lakukan, yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan pada Ibu Dina? Iya, meminta maaf. Ya baik Bapak Ibu Guru, jadi itu sedikit materi ya yang bisa saya limpahkan kepada Bapak Ibu Guru. Jadi kira-kira sebelum kita akhiri, ada pertanyaan tidak terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu Guru? Oke, silakan Bu Lode. Baik, terima kasih atas kesempatan yang berarti. Terima kasih juga atas paparannya tadi mengenai budaya positif, teori motivasi, hukuman dan konsekuensi, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Itu sangat bermanfaat ya bagi kami yang kebetulan belum terlalu mengenal materi. Nah, jadi saya ada satu pertanyaan untuk Bu Laksmi. Nah, seandainya jika ada seorang murid
muridnya melakukan kesalahan dan sudah ditangani guru, tetapi siswa tersebut tidak bisa berubah atas kesalahan yang dilakukannya. Tindakan apa yang bisa dilakukan oleh guru agar siswa tersebut tidak mengulangi kesalahannya kembali? Nah, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya baik, terima kasih Bu Lodi atas pertanyaannya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai guru bisa memposisikan diri pada 5 posisi kontrol. Ya, jadi atas permasalahan yang Bu Lodi sampaikan tadi, kita di sini bisa menjadi teman, pemantau atau manajer. Namun harapan kita nanti sebagai seorang guru, kita bisa memposisikan diri pada posisi kontrol manager, yaitu nanti dimana kita tidak langsung menyalahkan siswa pada saat dia berbuat salah, tapi lebih menggali lagi kenapa siswa tersebut sampai melakukan perbuatan yang menyimpang begitu. Dan akhirnya nanti siswa akan sadar dengan kesalahan yang dia lakukan dan akhirnya mau merubah dirinya sendiri sesuai dengan keinginannya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Kira-kira yang lainnya gimana? Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Ya, baik. Nah, selanjutnya sebelum kegiatan diseminasi ini kita akhiri, saya minta kesediaan Bapak Ibu, salah satu dari kalian, untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Kira-kira siapa yang berkenan? Bapak Ibu yang mau merefleksikan kegiatan kita hari ini? Ya, silakan Bapak Mega ya. Baik, terima kasih atas kesempatan kembali yang diberikan kepada saya. Di sini saya coba merefleksikan kegiatan seminar ya pada hari ini. Yang dapat saya refleksikan bahwa pada hari ini kita membahas atau mempelajari tentang materi budaya positif, yang mana budaya positif ini sangat perlu kita tumbuhkan atau kita kembangkan secara berkesinambungan di sekolah kita. Nah, adapun poin yang dibahas dalam budaya positif hari ini, yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua itu ada teori motivasi, hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang ketiga itu ada keyakinan kelas, seperti yang ditayangkan tadi, bahwa keyakinan kelas ini bertujuan untuk menumbuhkan atau menguatkan karakter disiplin siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yang meliputi bertahan hidup, rasa senang, rasa kasih sayang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada institusi tentang 5 posisi kontrol, yang mana dalam hal ini Bapak Ibu guru itu sangat perlu memahami untuk memposisikan dirinya ketika menghadapi kasus-kasus yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, baik itu sebagai pemhukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, maupun manajer seperti itu. Dalam hal ini yang sangat diharapkan kita sebagai seorang guru itu agar mampu memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian yang terakhir, yang keenam, itu mengenai segitiga restitusi yang meliputi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi dari keenam budaya positif yang dijelaskan tadi dalam seminar ini sangat perlu kita pahami dan mungkin sangat perlu kita implementasikan di sekolah untuk menumbuhkan budaya positif agar siswa maupun warga sekolah yang lainnya itu merasa senang dan nyaman ketika berada di sekolah kita. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Iya, baik, terima kasih Pak Yandi Mega. Jadi sungguh sangat luar biasa sekali ya refleksi yang disampaikan dari Bapak Mega. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, sekali lagi saya tanyakan sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Ya. Jadi sebelum saya akhiri, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti diseminasi ini. Semoga pengetahuan-pengetahuan yang saya imbaskan hari ini dapat bermanfaat dan bisa Bapak Ibu implementasikan nantinya di kelas Bapak Ibu masing-masing. Akhir kata saya akhiri kegiatan hari ini. Om Santi, Santi, Santi.